Fenomena ordal ini menyebalkan. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program online untuk pelayanan pengacara gratis yang kami sebut sebagai Hotline Paris. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Seperti biasa, riuh sekali ya suasana di Suara Reboan. Apalagi malam hari ini juga ada tamu spesial yang ikut menabuh kentungan bersama kita. Betul, siapa tuh, Dur? Manis sekali. Lihatin dari jauh ketahuan nih. Ada Nona Mutiara Anissa, putri dari Bapak Anies Baswedan. Makanya saya udah dekat dari tadi nih, saya salah ngomong gimana ya? Jangan dong, jangan salah ngomong. Itu calon presiden aja tadi lihat, keren banget kan. Narasi-narasinya begitu. Apalagi saya suka sekali closingnya kan. Wakanda no more, Indonesia forever. Iya betul. Dan memang Pak Anies itu emang dari dulu saya ketemu dengan beliau, berdiskusi dengan beliau, memang jago sekali ini dalam menjawab apa secara logik ya. Jadi ada orang itu yang menjawab yang pengen menunjukkan kepintarannya, ada orang yang menjawab pengen biar orang yang bertanya mengerti. Jadi Nah, nggak Pak usah Anies itu yang effort tipe gitu kedua ya. ini nih. Tipe yang jawab itu pengen kita yang bertanya itu mengerti. Jadi enak sekali gitu. Nah, itu dan tadi juga gara-gara Wakanda nomor itu tadi ya. ya. Wakanda nomor Indonesia Forever, kemudian penampilan Banyak yang bagus meme. dari debat Capres yang pertama 12 Desember itu muncul banyak meme bertebaran di media sosial seperti yang berikut ini yang kita bisa lihat dan teman-teman pasti juga sudah lihat ya. Jadi orang bilang biarkan Pak Anies cooking gitu-gitu dan segala macam, luar biasa. Oke, wah dapat aja ya masyarakat kita nih ya. Wah kreatif kalau soal meme begini mah. Wah Tuh, ini dia. luar biasa sih. Dan sebenarnya saya tuh penasaran sekarang, sebenarnya penampilannya Pak Anies saat debat kemarin, itu siapa sih yang membantu mempersiapkan di belakangnya? Pasti kan Pak Anies tidak mungkin pikir sendiri dong. Itu dia. Dalam visi dan misi itu pasti, setahu saya sih mungkin kalau dijabarin ada seratusan lembar mungkin. Betul, mungkin. Visi dan misi capres apalagi itu. kan jawaban Pak Anies tuh tepat dan cepatnya. Betul. Kira-kira siapa orang-orang di balik layar ini? Nah, kita jangan kasihkan ngobrol sendiri. Kita langsung sapa dulu semua yang sudah hadir di sini. Ada narasumber kita juga yang juga sudah hadir di sini. Ada Bapak Dr. Amin Subekti sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Amin. Nah, ini dia orang-orang di baliknya, Dur, yang memasak juga di belakang begitu ya. Dan juga Mas Muhammad Daud sebagai Direktur Eksekutif Strategic Policy Institute for Indonesia atau SPI sekaligus Deputi Formulasi Kebijakan Timnas Amin. Inilah orang-orang yang memasak di belakang ya. Iya, dan tentunya semua yang sudah hadir di sini juga, teman-teman yang sudah hadir di Suara Reboan, masyarakat Reboan yang juga sudah ada di daerah. Betul, ada teman-teman dari mahasiswa Institut Siami Jakarta.
Luar biasa. Ijo Tosca mencerminkan Gen Z sekali ya. Ijo Tosca ini bagus. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung bahas ya. Betul. Sama narasumber kita yang ada di sini karena aspirasinya kan sudah kita dapatkan nih dari masyarakat Reboan, musyawarah Reboan di daerah. Buat yang mau join jangan lupa join di websitenya ya. Di reboan.id. Reboan.id. Oke, sudah ada Pak Amin, sudah ada Mas Daud di sini. Nah, kalau tadi kita lihat ya kepuasan masyarakat waktu itu Pak Anies trendingnya itu lumayan lama tuh ya, beberapa hari trending di X nomor 1 Anies begitu aja tulisan. Tapi begitu kita buka banyak sekali komentar-komentar positif dari masyarakat dan juga banyak sekali meme-meme yang positif itu tadi. Nah, mungkin yang pertama-tama kita ingin tahu ya bagaimana sebenarnya formulasi debat itu dipersiapkan begitu ya, Pak Amin. Bagaimana jawaban-jawaban Pak Anies yang juga tepat dan cepat? Silahkan. Iya, makasih Mbak Maria dan juga Mas Abdur ya. Kalau kita bicara debat ya, sebenarnya ada dua yang mau saya ceritakan. Nomor satu, pendebat itu sendiri dalam hal ini Pak Anies ya. Jadi secara kalau kayak misalnya kita melihat sebuah pertandingan olahraga ya, apakah itu badminton, apakah itu even Ultimate Fighting Championship itu, kita jangan melihat penampilan pada saat hari H. Kalau hari H itu kan oke, itu hasilnya. Tetapi sebenarnya itu adalah kulminasi dari proses yang sudah lama sekali. Dalam hal Pak Anies, dari mulai kecil, dari mulai SMP, SMA, sudah terbiasa dengan aktivisme, sudah terbiasa dalam organisasi, sudah terbiasa di dalam proses-proses diskusi publik, diskusi dengan masyarakat dan seterusnya. Tentu di dalam proses yang sekarang berlangsung lebih dahsyat lagi karena Pak Anies juga sering berdialog langsung dengan masyarakat, langsung ketemu dengan macam-macam pihak itu satu. Tapi beyond that, yang juga sama pentingnya adalah kenapa disebut bagus? Karena sebenarnya Pak Anies itu adalah mengartikulasikan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya resonansinya sambung antara apa yang diungkapkan oleh Pak Anies dengan apa yang dialami oleh masyarakat sehari-hari. Jadi ketika diartikulasikan, iya ya betul bahwa hukum itu ternyata masih tajamnya ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Begitu juga dengan kita membentuk negara ini 1945 ini adalah institusi bersama yang kemudian dijaga melalui tata aturan, melalui hukum yang sama-sama kemudian disepakati ya. Tapi kemudian di awal Pak Anies sudah mengatakan nggak fair kalau kemudian kekuasaan kemudian justru mencengkeram hukum instead of kemudian hukum yang kemudian sebagai aturan bersama yang disepakati. Jadi itu tadi dua, satu memang sebagai debaters Pak Anies memang terlatih. Tapi yang kedua juga yang disampaikan adalah apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kira-kira gitu, Maria. Artinya begini Pak Amin, apakah Pak Amin pengen kasih tahu bahwa apa pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada debat di 12 Desember itu ternyata hal yang memang sehari-hari sudah terjadi di kehidupannya Pak Anies. Maksudnya Pak Anies sudah sering menerima pertanyaan-pertanyaan tersebut dari masyarakat, walaupun kayaknya masyarakat tidak pakai amplop ya. Kayaknya iya deh, kan ada program Desak Anies juga ya. Ada program Desak Pak Amin Anies ya, itu kayaknya pertanyaannya lebih kejam-kejam sih kalau nggak salah. Secara teknis begitu itu, tapi secara substantif karena memang seringnya Pak Anies berperjalanan ke Indonesia, berdialog dengan masyarakat, menangkap apa yang menjadi kegelisahan yang ada di masyarakat, problem di masyarakat, lalu diungkapkan. Sehingga, oh ya ini memang sesuatu yang nyambung antara apa yang di lapangan dan apa yang terjadi sesungguhnya. Kira-kira gitu. Jadi memang kita lihat kan Pak Anies tuh kalau berkampanye memang seringnya membuka ruang dialog terbuka begitu ya. Artinya ada sisi positifnya juga bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh KPU itu sudah sesuai dengan apa yang ada di masyarakat ya. Apakah memang itu strateginya Mas Daud? Apakah memang riset yang dilakukan selama ini memang mendukung substansi dalam mengidentifikasi dan merespon isu-isu begitu ya secara cepat dan tepat saat debat? Ya, jadi saya mungkin meng-highlight dulu apa yang disampaikan Pak Amin tentang pentingnya resonansi tadi. Jadi pemenang debat saya rasa adalah orang yang paling berhasil menciptakan resonansi dengan masyarakat, bukan yang meletup-letup. Dan resonansi ini hanya possible dihadirkan ketika ada kedekatan antara seorang capres dengan masalah-masalah yang dihadapi warga sehari-hari. Nah tadi pertanyaannya riset. Menurut saya riset, dialog, diskusi, kemudian pertemuan langsung dengan warga, terjun ke lapangan, itu adalah cara-cara terbaik untuk membangun kedekatan itu kepada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Nah saya pengen nyambungin sedikit ke visi misi.
visi misi kita itu disusun, visi misi Amin disusun secara sangat serius, berbasis tadi riset, dialog dan lain sebagainya itu dengan metodologi yang benar, itu sehingga semua tema debat yang sudah ditentukan KPU dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemarin, sebenarnya jawabannya semua udah ada di visi misi Amin. Nah, sekarang kemarin perdebatan itu tinggal bagaimana Pak Anies mengartikulasikan hal tersebut secara baik ke masyarakat gitu. Oke. Kemudian, Mas Daud, saya tadi sebentar disinggung sama Maria juga masalah Pak Anies, closingnya beliau dengan Wakanda No More, Indonesia Forever gitu. Yes. Nah itu ide munculnya ini apakah pasti dari teman-teman yang muda-muda ya pastinya ya yang muncul. Tapi kemudian problem lainnya adalah apakah teman-teman kita yang orang-orang tua kita yang dari desa, ibu-ibu, apakah mengerti itu maksud dari Pak Anies di closingannya itu? Iya, jadi sebenarnya kan yang berusaha disampaikan dari simbol Wakanda No More Indonesia Forever ini adalah sebuah satu perasaan yang sama ya. Sebenarnya saya juga cukup terkejut kemarin saya jalan-jalan gitu ke sebuah pusat perbelanjaan, lalu ada anak-anak SMP yang dia begitu sama teman-teman ya, Wakanda No More Indonesia Forever. Jadi pesan itu begitu beresonansi dan itu sebenarnya kulminasi dari bukan hanya rasa takut atas tidak adanya kebebasan berekspresi, tapi sebenarnya kulminasi dari berbagai masalah hukum yang dirasakan. Baik. Sehingga itu menjadi berdengung dan bergaung dan orang bisa merasakan pada saat mereka menyebutkan itu adalah aspirasi mereka. Tapi itu memang sudah dipersiapkan kan, seperti fenomena orang dalam itu apakah sudah dipersiapkan atau terjadi spontan atau bagaimana? Ya, kami kan fungsinya kalau seperti sekondan ya. Tadi kalau saya katakan dari awal sebenarnya Pak Anies sebagai bahan dasarnya memang sudah merupakan yang sudah siap sekali gitu. Tetapi tentu ada role play, ada kira-kira sekondan lah kira-kira kalau untuk seperti itu. Wah, ini bagaimana sebaiknya seperti apa gitu ya. Termasuk bagaimana mentranslasikan bahasa-bahasa yang ada resonansi tadi menjadi bahasa yang mudah, Ya, termasuk dengan simbol-simbol yang dimengerti oleh banyak pihak. Itu gitu. kita tertarik ya membahas itu lebih lanjut ya, karena selama ini yang kita kenal kan Pak Anies memang kita sudah tahu Pak Anies itu adalah singanya debat begitu ya, singanya ibaratnya podium lah singa orang podium gitu. Tapi apakah bahasa-bahasanya itu bisa dimengerti oleh semua kalangan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Dur ya. Ya, oleh karena itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Suara Rabuan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.